Menko Perekonomian Muhadjir Effendi setuju jika mahasiswa menggunakan pinjaman online atau pinjol untuk membayar uang kuliah. Muhadjir menyebut sudah ada 83 perguruan tinggi swasta yang menerapkan pembayaran mahasiswa menggunakan pinjol. Lalu bagaimana pendapat para mahasiswa? Berikut liputannya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi setuju dan tidak mempermasalahkan mahasiswa membayar uang kuliah dengan skema pinjaman online atau pinjol. Meski sistem pinjol merupakan berhutang dengan bunga tinggi, Muhadjir setuju karena menurutnya pinjol merupakan pemanfaatan kemajuan digital yang dapat membantu mahasiswa untuk membayar kuliah dengan catatan tetap dalam pengawasan OJK dan PPATK. Muhadjir menyebut sudah ada 83 perguruan tinggi swasta ternama yang menggunakan skema pembayaran uang kuliah menggunakan skema pinjaman online bagi para mahasiswa. Hilangkan pandangan peyoratif tentang pinjaman online, bahwa telah terjadi fraud, telah terjadi penyalahgunaan dan terjadi pemerasan melalui fraud, melalui pinjol. Itu tanggung jawab tugasnya pemerintah, terutama yang membidangi membidangi bagaimana supaya platform ini justru bukan menjadi ancaman tetapi peluang. Wacana student loan atau pinjaman online untuk membayar uang kuliah yang didukung Menko PMK Muhadjir Effendi menuai kritik dari masyarakat. Apalagi penggunaan pinjol juga berisiko terjadi kebocoran data dan dapat disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Menurut saya itu bukan suatu solusi ya, karena memang UKT ini kan suatu kewajiban yang memang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Kalau misalkan mahasiswa yang memang sulit untuk membayar UKT dan diarahkan untuk membayar dengan pinjol, menurut saya itu bukan suatu solusi yang konkret. Kenapa? Karena bakalan lebih memberatkan atau mempermasalahkan pihak mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi ini merupakan menurut saya wacana yang kurang jelas, enggak konkret, dan juga bukan bentuk suatu solusi dari permasalahan mahasiswa yang sekiranya sulit untuk membayar. Kalau menurut saya sih pinjol buat mahasiswa ya khususnya ya kayak nggak banget sih, karena kan nyusahin juga, kan kita juga nggak kuliah sambil kerja, kadang kuliah aja gitu kan. Sebelumnya, banyak mahasiswa mengeluhkan mahalnya uang kuliah tunggal atau UKT perguruan tinggi yang naik berkali-kali lipat dari tahun sebelumnya. Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri disebut-sebut membuat PTN menaikkan biaya kuliah menjadi sangat mahal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anggota KPU sepakat menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua Umum KPU. Afifuddin akan menjalankan tugas hingga terpilih Ketua KPU yang baru. Menanggapi putusan DKPP yang memberhentikan Ketua Umum KPU Hashim Asyari dari jabatannya, para komisioner KPU RI langsung menggelar rapat pleno. Dalam rapat pleno, sejumlah anggota KPU sepakat menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua Umum KPU. Penunjukan ini berlaku hingga nantinya ditentukan Ketua KPU baru. Keputusan pemilihan PLT Ketua Umum KPU ini telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022, di mana KPU memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan pengganti Ketua KPU.